Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Bupati Kuburaya yang saat ini insya Allah sampai ke tempat acara kita pagi hari ini, Camat Sungai Ambawang, yang kalau dilihat walaupun beliau berbeda iman dengan kita, tapi setiap ada acara beliaulah yang paling keren kalau pakai songkok. Ini lama-lama jadi ustadz ini. Masuk masjid tidak apa-apa Pak Jurin, masuk Islam juga nggak masalah. Dan Ramil Sungai Ambawang, izin saya sampaikan, beberapa hari yang lalu di hari Senin saya tabligh akbar bersama Pangdam 12 Tanjung Pura. Kemudian Kapolsek Ambawang, izin juga saya menyampaikan, 2 minggu yang lalu saya bersama Kapolda Kalimantan Barat juga tabligh akbar. Yang dirahmati Allah, apa bang? Minuman? Enggak sekalian makannya di sini bang, biar enak di fotonya. Tokoh masyarakat Sungai Ambawang dan tokoh masyarakat Kabupaten Kuburaya, sahabat saya yang sama-sama dulu sebagai remaja masjid tahun 90-an, yang hari ini bukan sebagai remaja masjid tapi sebagai bapak masjid. Hadir bersama kita Tuan Haji Irsan SHMH, beberapa waktu lalu tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kok nggak kepilih bang? Kurang duit ya? Oh bisa saja. Guyon nih bu, biar nggak tegang. Pagi ini sahabat kecil saya yang hari ini juga sebagai seorang kiai, Kiai Haji Jauhari MPD, beliau satu tempat lahir. Kami bersama-sama dari kecil dan kami tidak pernah membayangkan ternyata hari ini sudah sama semakin menua. Dan beliau adalah Kiai Haji Jauhari sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama, para kiai, para tokoh agama, para zuama, para pembesar, adik saya mantan kepala desa Sungai Ambawang Haji Suaidi, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama di masjid yang mulia ini, karena insya Allah selepas ini saya langsung melaksanakan perjalanan ke perbatasan Malaysia dan insya Allah langsung ke sana. Dan doakan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mubarakah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan ulang Masjid Ussisa ala Taqwa
Dan mudah-mudahan pembangunan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan urusan bagi kita semuanya. Siapkan infak dan sedekah terbaiknya. Masjid ini tempat kita sujud kepada Allah, dan pada akhirnya ketika kita nanti mati, kita akan disolatkan di tempat yang mulia ini. Rasulullah pernah menyatakan kepada Abu Hurairah, "Ma naqasat shadaqatum min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan Allah kurangi dari hartamu yang engkau sedekahkan di jalan Allah, malah sebaliknya Allah akan menambah, Allah akan menambah, dan pasti Allah akan menambahkan nikmat rezeki yang engkau berikan untuk pembangunan masjid ini. Semoga seluruh panitia yang sudah bersusah payah menggagas pembangunan ulang masjid ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dimudahkan, lebih-lebih urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masjid adalah tempat pertama yang dibangun oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, Nabi tidak membangun rumah. Nabi tidak membangun rumahnya. Tetapi tempat pertama yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Dan masjid itu bernama Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal, tepat bulan ini. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Sementara Masjid Nabawi itu dibangun setelah pembangunan Masjid Quba. Apa yang mau saya sampaikan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sampai ke Madinah, Rasulullah berada di atas punggung untanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kemana kita akan pertama kali akan turun ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Di mana untaku ini berhenti, disitulah nanti kita membangun masjid." Dan ternyata unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat di tanahnya Bani Auf, dan tanah itu adalah milik tanah sahabat yang paling miskin yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jika seorang paling miskin yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari mewakafkan tanahnya seluas 1200 meter persegi, maka tentu bisa dibayangkan kalau Haji Irsan SAG MH, seorang kaya raya, kalau tidak sanggup melebihi sumbangannya tidak melebihi sumbangan sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sudah siap Tuan Haji? Jangan banyak-banyak, jangan bangun perumahan terus Tuan Haji. Ambillah barang sebutik dari rumah tuh, wakafkan untuk masjid. Insya Allah seluruh urusan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sulit dari dunia ini. Sebentar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Selamat datang untuk Bupati Kuburaya, Mas Haji Suciwo SE. Ahlan wa sahlan. Mohon izin mengawali Mas. Lanjut Mas. Nggak apa-apa Mas ya. Oke, nggak enak. Sehat jenengan. Ini tambah tua. Muda ini. Penampilannya semakin anak muda Bang. Wih. Ada Pak Irsan rupanya. Bu ya, jauh. Lanjut Ustaz. Monggo Mas Haji. Tang mriki. Haji Irsan. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin melanjutkan Pak Bupati. Insya Allah ceramah saya nanti saya potong Pak Bupati. Saya tidak bisa berlama-lama membersamai Pak Bupati, tapi mudah-mudahan
walaupun sebentar ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Untanya Nabi kemudian berhenti di depan tanahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, karena untaku berhenti di tanah ini, berarti insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid. Kemudian ditanya, ini milik siapa? Kemudian dengan tergopoh-gopoh, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari segera menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya Abu Ayyub Al-Ansari, inilah tanah saya satu-satunya ya Rasulullah. Dan ternyata tanahnya Abu Ayyub itu adalah tanah satu-satunya. Dan pada saat itu juga kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau anda mau membangun masjid di tanah ini, tentu saya sangat berbahagia ya Rasulullah. Rasulullah lantas bertanya, wahai Abu Ayyub, apakah engkau memiliki tanah selain ini wahai Abu Ayyub? Jawaban Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, untuk apa saya punya tanah banyak kalau itu tidak menjadi sebab saya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Inilah adalah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Bupati sudah hadir, izin Pak Bupati, ini cerita Abu Ayyub. Abu Ayyub punya tanah satu-satunya dan gak punya tanah lagi selain tanah itu. Tapi dengan keyakinan yang tinggi, oh, Ibu Bupati, terima kasih, sampun hadir. Abu Ayyub Al-Ansari menghabiskan tanahnya untuk dibangun Masjid Quba. Bisa dibayangkan sekelas bupati. Sekelas bupati, masjid ini kecil Pak. Masjid ini kecil. Wah, duitnya bupati kata orang Melayu betepek-tepek. Dan saya tahu siapa beliau Pak. Faham saya. Beliau dari awal sebelum terpilih sudah mewakafkan dirinya, harta dan keluarga serta jabatannya wakaf di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan beliau mudah-mudahan ikhlas, sabar di dalam memimpin. Mudah-mudahan bupati kita beserta ibu dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kuburaya diberikan kesabaran, keikhlasan serta jujur, adil di dalam memimpin Kabupaten Kuburaya. Tapi prospeknya bisa kita perhatikan Pak. Dalam beberapa bulan, berapa bulan ge Mas? 3 bulan ge? 6 bulan ini beliau ini gerak cepat. Walaupun gak punya duit dari anggaran, kadang beliau mengeluarkan duitnya sendiri. Maka pertanyaan saya, ini di luar anggaran Mas, kira-kira berapa yang sudah disiapkan untuk masjid kita ini? 100 juta, Masya Allah. Tapi kan di sebelahnya ada Pak Haji Irsan. Ada 5 sahabat Nabi yang saling mencemburui, Beb. 5 sahabat Nabi ini triliuner. Nabi tidak melarang umatnya jadi orang kaya, nggak ada larangan itu. Dan Quran tidak melarang itu. Ada 5 sahabat yang saling mencemburui. Pertama, namanya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya mencapai 10 triliun. Yang kedua Uthman bin Affan, 1/4 tanah Madinah miliknya Uthman. 1/4 Madinah Pak, bukan 1/4 komplek. Yang ketiga Zubair ibn al-Awwam. Yang ketiga, yang keempat Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu hartanya ratusan miliar semuanya. Apa yang membuat para sahabat itu cemburu? Jangan sampai Abdurrahman bin Auf sumbangannya lebih besar dibandingkan dengan Uthman. Uthman merasa malu kalau sumbangannya kalah sama Zubair ibn al-Awwam.
Zubair ibn al-Awwam juga merasa malu kalau pemberiannya kalah dibandingkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pertanyaan serius. Tadi Pak Sujiwo, Mas Bupati sudah siap 100 juta. Berarti Pak Haji Irsan 150 juta. Sebelahnya ada camat. Geser. Walaupun non muslim tapi kan bisa tetanggaan di surga, Pak. Kalau mau berapa? 100 juga. Jangan 100 kecil. 100 kecil saja deh. Anggota DPRD Kuburaya, selamat datang Bang Awin. Ini datang langsung saya todong, Bang. Bang Awin, saya ingat betul hubungan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah. Bahkan Nabi mampu mendamaikan perseteruan dan peperangan hebat kelompok Nasrani. Saya jelasin sejarahnya. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang Nasrani. Tapi orang Nasrani itu berperang 120 tahun. Berperang di antara Nasrani. Namanya siapa? Kaum Aus dan Khazraj. Siapa yang mendamaikan? Yang mendamaikan Nasrani Aus yang selalu ribut dengan Khazraj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi mendamaikan pertikaian. Jadi saya sebagai muslim penerus agama Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di samping kita ada dua Nasrani yang hadir hari ini. Satu Pak Camat, duanya itu anggota DPRD Kuburaya. Jadi kira-kira Abang anggota DPRD 50 juta aman untuk masjid? Apa Pak Kiai, di gereja aja saya jarang nyumbang katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada akhirnya saya hanya ingin mengabarkan untuk para jamaah betapa di acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi yang mulia ini, saya ingat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ada 4 perkara yang Nabi katakan. Apa kata beliau? Tidaklah sekelompok manusia yang masuk masjid, duduk di masjid, bersama-sama di masjid, yatluna kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah, selepas itu kemudian mempelajari ayat-ayat yang dibaca tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hatinya. Yang masuk masjid ini, yang mendengarkan Al-Quran, yang mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kalamnya para ulama, mudah-mudahan hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, kalau boleh bertanya, mending suami mati duluan apa ibu? Siapa? Suami duluan. Mending suami mati duluan apa ibu? Suami saja, Pak.
Luar biasa ibu-ibu Parit Aim ini, doanya buruk betul. Udah, gampang saja. Kawan saya dari kecil, Kiai Jauhari, enggak usah lah, enggak usah, nanti ribut pula balik kampung kami. Pak Kawah, kalau memang boleh milih, mending istri mati duluan apa Pak Kawah? Susah. Ya udah Habib, mohon izin Habib. Habib Mukhtaruddin pernah bertetangga dengan saya lama ya Habib. Bukan mendoakan jelek Habib, tapi kan boleh dong nanya. Mending istri apa kita mati duluan Habib? Yang mana Habib? Enggak ada yang berani jawab kayaknya ini. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat yang tanpa henti. Maka insyaallah yang hadir di masjid ini pulang nanti ke rumah, kasih sayang Allah terus melimpah dalam kehidupan kita. Yang nomor tiga, wa khaffathumul malaikah. Malaikat tengah menaungi kita semuanya yang sedang masuk masjid, mengaji bersama di masjid, salawatan bersama di masjid. Insya Allah Allah mencatat amal kita dari mulai berangkat dari rumah, kaki kanan diangkat, bismillah kita tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kaki kananmu diangkat, Allah gugurkan satu persatu kesalahanmu. Kaki kirimu diangkat, pada saat itu Allah mengangkat derajatmu satu persatu. Itu pesan Nabi. Kemudian yang keempat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan ini semuanya sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat Allah di sisi arasy-Nya. Orang yang duduk di masjid satu persatu Pak, kita ini sedang digosipin, kita ini sedang diviralkan oleh malaikat. Malaikat yang satu berkata, Fulan bin Fulan lagi duduk di masjid. Malaikat yang satunya bertanya, sedang ngapain dia di masjid? Dia duduk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka sedang bersyukur kepada Allah, mensyukuri imannya, mensyukuri kesehatannya, mensyukuri jabatannya, mensyukuri apapun yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Maka para malaikat kemudian membisikkan kepada yang satu bahwa Fulan bin Fulan hari ini tengah berada di masjid, juga sedang bersolawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mendoakan dan mengistighfarkan kita semuanya. Maka insya Allah yang hadir dalam keadaan iman pulang membawa kebahagiaan, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah berapa menit? Sudah sampai di sini. Kalau ceramah di Parit Aim berapa menit biasanya? Berapa jam? 2 jam? 2 jam ya? 2 jam Pak Kiai Jauhari. Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Enak aja 2 jam ceramah di sini. Oh, saya ceramah di negaranya orang itu cuma 45 menit, 1 jam paling lama. Ini Parit Aim minta 2 jam. Enggak apa-apalah. Udahlah nyampe dari tadi cuma dikasih air minum terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di belakang saya ada abang, ada sahabat saya juga Haji Muhammad Sa'i. Terima kasih yang sudah menginisiasi dengan para jamaah untuk pembangunan ulang masjid ini. Tapi yang paling berat bukan membangun masjidnya, tapi memakmurkan masjidnya. Masjid di kota sekarang tidak ada yang jelek Pak. Masjidnya bagus-bagus. Bahkan di kampung-kampung sekarang masjidnya sudah pakai AC. Alhamdulillah semenjak masjid kami pakai AC, Ibu Bupati masjid kami penuh yang tidur Ibu. Coba
Kalau pengajian saja penuh seperti ini masjid kita ini, apalagi sholat subuhnya pasti penuh. Masjid ini insya Allah pasti penuh kalau sholat subuh. Penuh ya? Penuh ya? Penuh sampai di luar semua. Kita ini kan alasannya sibuk terus, Pak. Di sekitar rumah saya itu kayak Jauhari, kita pasti tahu, kanan kiri saya masjid. Keluar di sebelah kiri dari perumahan kompleks saya 150 meter itu masjid. Ke arah kanan 300 meter masjid. Agak ke depan lagi 500 meter masjid. Di belakang saya 700 meter masjid. Tapi yang untung siapa? Muslim, insya Allah pasti. Tapi karena adanya masjid yang berdiri di situ, yang untung itu malah tetangga masjid walaupun non muslim. Contohnya, tetangga saya banyak Tionghoa, Bu. Orang Cina itu kalau bertetangga masjid senang dia, Pak. Senang. Saya punya tetangga itu namanya Pak Apeng, Pak. Pak Apeng itu pernah saya tanya, dia 45 tahun bertetangga dengan masjid. Saya tanya gini, kenapa kok Apeng nggak pindah dari masjid? Nggak pindah dari samping masjid? Oh, mana bisa? Aku 45 tahun tinggal samping masjid A. Terus aku untung A. Motivasinya mereka kan untung, Pak. Saya tanya, kok untung? Kalau masjid itu jam 3:30 orang peke A. Oh, maksudnya tarhim, Pak. Sholatu khairum minan naum. Itu kalau sholat subuh. Mereka bangun. Saya tanya, alasannya kenapa? Kalau sampai orang Islam tak ada azan di masjid, aku telat datang ke pasar, kata dia. Ya kan? Itu non muslim merasa diuntungkan secara ekonomi. Secara ekonomi, bagaimana mungkin kita seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai agama ini, selalu ikut Rasulullah SAW, malas datang ke masjid? Betul? Sederhana sebenarnya. Jadi kalau mereka merasa sangat bahagia dan beruntung tinggal di samping masjid, bagaimana dengan kita yang punya masjid? Kenapa kita tidak merasa diuntungkan? Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada hal yang penting dalam hidup kita ini, bahwa hidup kita ini hanya tidak melulu tentang hari ini. Kehidupan dunia ini hanya bagian kecil dari perjalanan hidup kita, yang pada akhirnya nanti semua akan sampai finish. Seperti apapun dan dari manapun, seperti apapun cara kita memulai hidup, finishnya adalah kematian kita. Suatu hari Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas. Silakan buka di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, dan Imam Tabrani menuliskan dalam Mu'jamul Kabirnya. Rasulullah menceritakan, atani Jibril wa qala li, suatu masa Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Cuma enggak bicara begini saja, wahai Habib Mukhtaruddin, cuma tidak begitu saja, Pak. Isma syi'ta, hiduplah sesenangmu, fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau pasti akan meninggal. Kalau untuk kita, ya fulan bin fulan, hadis ini cuma tidak berkata, Jibril cuma tidak berkata kepada Pak Bupati, wahai Bupati, isma syi'ta, hiduplah sesenang Anda, fa innaka mayyitun, tapi ingat Anda pasti akan meninggal. Kalau udah ngomong mati takut semua kita nih, Pak. Saya juga lebih takut ini. Cuma mau diapain ya, saya sampaikan ya. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Muhammad, cintai apapun atau siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Suami cinta istri, pada akhirnya akan meninggalkannya. Istri yang mencintai suami, pada masanya akan meninggalkan. Pilihannya hanya satu, hanya dua.
apakah meninggalkan atau ditinggalkan. Entah suami yang meninggal duluan atau istri yang pada akhirnya harus meninggal duluan. Tidak ada pilihan lain melainkan kita hanya patuh kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, cintai jabatanmu, tapi pada akhirnya jabatanmu harus engkau tinggalkan. Anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Bang Awin, cintai saja jabatanmu, tapi ingat Bang Awin cepat atau lambat pasti akan meninggalkan jabatan Bang Awin. Pak Camat, Bang Jurin, apa kata Bang Jurin? Salah masuk masjid ini. Ingat Bang Jurin, jabatanmu sesaat, mumpung masih manfaat. Pesan Nabi kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Makanya biar tidak keliru, ambil ilmu. Ketika Anda menjadi camat dengan ilmu yang Anda miliki, apa ucapan Nabi kita? Apa ucapan orang yang paling Anda hargai dan hormati? Isa bin Maryam, yang kami sebut sebagai Nabi Isa dan Anda meyakini sebagai the Jesus of Christ, pernah berkata dan dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Apa kata Isa bin Maryam? Inni ma'ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Itu ucapan Isa. Apa kata Isa bin Maryam? Begitu mudah aku menghidupkan orang mati. Orang mati, mukjizat Nabi Isa, baik di dalam Quran ataupun dalam Injil dijelaskan. Cukup ditepuk saja, yang mati hidup. Mukjizatnya Isa. Tapi apa kata Nabi Isa? Yang tidak bisa aku hidupkan adalah orang bodoh. Apa kata orang Ain, Pak? Bodoh yang berlebihan itu apa namanya? Hah? Pak? Oh, bengak. Bengak. Bengak ke? Takut salah saja nih. Bengak. Ketemu Nabi Isa angkat tangan, Pak. Nggak bisa kau nih, tak bisa. Kalau Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, tapi kata Nabi Isa, orang bodoh tidak mungkin bisa aku pintarkan. Kuncinya cuma satu, belajar. Jadi camat belajar, jadi bupati semakin belajar, jadi pejabat semakin belajar. Belajar memahami bagaimana karakter rakyat yang sedang dipimpinnya. Yang ketiga kata Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, berbuatlah sesenangmu. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah. Kalau memang mau berbuat buruk, itu terserah kepada Anda. Tapi ingat, kebaikan pasti dibalas kebaikan, dan keburukan Allah tidak akan pernah lupa untuk membalasnya. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatanmu yang baik, Allah balas. Yang kecil sekalipun pasti Allah balas, walaupun itu kejahatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, sebelum saya tutup, yang keempat kata Jibril, wa'lam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ingat ya Rasulullah Muhammad, kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin adalah sujudnya kepada Allah di tengah malam hari. Saya tahu, Pak, saya paham. Pak Sujiwo, Pak Bupati kita itu paling senang sujud, paling senang tahajud, dan paling senang puasa Senin Kamis. Masih terus, Pak? Insya Allah ya. Kalau di samping Bapak udah geser puasanya hari Minggu, Pak. Mohon maaf Haji. Yang kelima, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Harga diri seorang manusia mukmin seperti apa kata malaikat Jibril? Ketika dia tidak terlalu bergantung kepada manusia. Jangan gantungkan harapanmu kepada makhluk, sebab ketika engkau terlalu berharap kepada manusia yang lain, engkau pasti akan menemukan kekecewaan. Biar kamu tidak kecewa,
Berharaplah kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati manusia hingga Allah mudahkan urusanmu di dunia dan akhirat. Yang terakhir, karena nanti akan ada sambutan dari beliau, saya mohon izin Pak Bupati, karena selepas ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia beserta rombongan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anda sebagai pejabat, bahwa apa kata Rasulullah, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong Pak Bupati dan Bupati. Allah akan menolong kita semuanya selagi dia masih mau menolong saudaranya yang lain. Jabatan itu amanah dari Allah melalui lidah rakyat. Maka jaga amanah kepemimpinan ini, karena dalam proses perjalanan beliau sampai hari ini saya membersamai beliau, dan mudah-mudahan saya masih bisa mengingatkan sampean sebagai bupati, karena komitmen Anda kepada seluruh masyarakat yang memilih Anda adalah bahwa menjadi bupati adalah amanah dari Allah, dan jabatan yang Anda miliki adalah jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika Anda menolong rakyat Anda, ketika Anda memberikan pertolongan kepada rakyat Anda, seluruhnya berbuat adillah, bukan hanya kepada muslim tetapi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya. Anda harus berlaku adil, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin kota Madinah. Walaupun Madinah di dalamnya ada Yahudi, ada Muslim, ada Nasrani, ada Majusi, bahkan ada orang Dahriyin. Siapa orang Dahriyin? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hari ini sering disebut sebagai ateis. Tapi Nabi tidak mempersoalkan itu. Yang penting bagaimana Madinah menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh manusia. Artinya Bupati Kuburaya bukan hanya milik kita, tapi insya Allah milik masyarakat Kuburaya. Kalau Bupati tahun ini sukses menjadikan Kuburaya melaju, melayani dan maju, maka insya Allah ke depan beliau bukan hanya layak menjadi bupati, tapi insya Allah lebih layak menjadi gubernur provinsi Kalimantan Barat. Kampanyenya agak awal ya? Enggak, ini bukan kampanye sama sekali, enggak ada kaitannya sama itu, karena kita berharap pemimpin Kalimantan Barat akan lahir dari Kabupaten Kuburaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah yakinlah bahwa kesalahan itu murni karena semata-mata saya sendiri. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini, melalui Mas Edi Suhardi dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama, tapi insya Allah kulo kali panjenengan, insya Allah pinanggih malih. Paham Bu? Ngerti pinanggih malih? Bade saya tahu pinanggih malih. Tepangki pole. Engki. Katanya orang Jawa niku nggih panjenengan nggih. Asmai sinten panjenengan? Kelalen kula. Nggih. Oh Mas Sugeng sudah menyiapin 50 juta juga Mas Sugeng ya. Mas Sugeng ini kan pengusaha Bu. Masa 50 juta nggak ada Mas? Sebagai penutup, siapin amplopnya. Tapi jangan yang amplop semua, isinya. Buka, teman-teman panitia silakan ambil kardus. Silakan ambil kardus dan keliling dengan jamaah. Ambil dompetnya. Nggak ada uangnya, ambil cincinnya. Nggak ada cincin, gelang. Nah, kalau punya saya jangan Ibu Bupati. Ini cincin mahal. Kemarin ditawar 6 miliar Pak. Kok semahal itu? Sama jarinya Pak. Silakan ambil kurusan. Yuk, mohon izin teman-teman Jamiatul Hadrah sambil sholawatan. Teman-teman lagi mau jalankan infak ini. Ambil infaknya Bu. Niatkan karena Allah. Niatkan sedekah untuk orang tuanya dan keluarganya. Silakan. Silakan Mas.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedekah ibu menjadi sedekah terbaik. Allah alirkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Karena salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menginfakkan sesuatu atas nama orang tua. Terus nanti akan ada peletakan batu pertama bersama bupati yang kita cintai, yang kita sayangi beserta ibu. Mudah-mudahan pembangunan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kepada para kiai, kepada Pak Bupati, kepada para habib, kepada para sepuh serta hadirin sekalian, saya tidak bisa melanjutkan acara ini karena saya harus melanjutkan perjalanan. Mohon izin karena memang perjalanan kami agak jauh, tapi mudah-mudahan pada masa nanti kita akan dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena saya yang bodoh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.